Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Dengan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat Islam yang menunjukkan kepada kita segala kebaikan dunia dan akhirat, dan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kedua nikmat ini Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini di bulan Sya'ban menjelang datangnya bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih menjadikan kita sebagai hamba-hambanya, di antara hamba-hambanya yang menegakkan ibadah kepadanya, melaksanakan salat berjamaah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan untuk menegakkan hak-haknya bulan Ramadan dengan melaksanakan puasa, melaksanakan salat, membaca Al-Qur'an dan yang lain sebagainya. Dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amalan yang kita lakukan adalah amalan-amalan yang diterima, bukanlah amalan-amalan yang sia-sia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Walaupun materi ini termasuk materi yang disinggung sangat singkat oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, maka ana perlu membahasnya dengan lebih dalam karena permasalahan ini termasuk permasalahan yang banyak menimpa masyarakat kita dan banyak di antara kita yang tidak memahami akan hal ini. Maka pembahasan ini ikhwafillah, kita akan melihat kepada kitab-kitab fiqh para ulama dan bagaimana mereka menjelaskan tentang permasalahan perceraian atau at-talaq. Sebagaimana yang kita telah bahas pada pembahasan sebelumnya terkait dengan hukumnya dan bagaimana ketentuannya, juga hikmah kenapa talak itu adalah jatuh ketika diucapkan oleh seorang suami, bukan oleh istri. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara ketentuan yang perlu diperhatikan di dalam masalah talak atau perceraian, para ulama menjelaskan tentang syarat-syarat tertentu, syarat jatuhnya talak. Yaitu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, syarat jatuhnya talak ini dijelaskan oleh para ulama karena ada beberapa kondisi yang menyebabkan seseorang itu ketika dia menjatuhkan talak, maka tidak jatuh talak bagi dari orang tersebut. Misalnya yang pertama sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antara syarat jatuhnya talak itu adalah dia menjatuhkan talak kepada istri yang memang di dalam pernikahan yang sah. Apakah pernikahan itu sudah berlangsung dan belum dia berhubungan dengan istrinya atau sudah berhubungan dengan istrinya. Kemudian juga yang sang suami yang menjatuhkan talak adalah seorang yang berakal, baligh dan tidak dalam paksaan. Dan dengan demikian ketika dia menjatuhkan talak, apakah secara langsung atau dengan perwakilan, maka jatuhlah talaknya. Ketika dia berakal, dia baligh dan tidak dalam keadaan paksaan. Juga dia mengucapkan talak itu dengan kalimat-kalimat yang ditentukan oleh syariat. Yang insya Allah kita akan membahasnya pada pembahasan yang spesifik nantinya. Maka dari sini ya khawafillah, seseorang yang ketika menjatuhkan talak dalam keadaan dia tidak sadar, misalnya pingsan atau tidur, ya,
maka tidak jatuh talak dari orang tersebut. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya dengan derajat yang hasan, rufi'al qalamu an thalathah, diangkat pena dari 3 golongan manusia, anin naimi hatta yastayqidh, wa anil majnuni hatta yafiq, wa anis sabiyyi hatta yahtalim. Dari orang tidur sampai dia bangun, dari orang gila sampai dia waras, dan dari anak kecil sampai dia dewasa. Tidak dicatat dosa dari 3 golongan ini. Dan ini menunjukkan bahwa amal ibadah mereka tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Maka ini di antara hujjah yang sering disampaikan oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mengingatkan kesalahan sebagian manusia yang menjadikan seorang yang tidak waras atau gila kemudian dianggap sebagai seorang wali. Ya, ini jelas pengikutnya sama-sama enggak waras seperti yang diikutinya. Bagaimana seorang wali digambarkan sosoknya orang yang kurang sempurna akalnya, kemana-mana dengan pakaian yang compang-camping, dengan perilaku yang tidak menggambarkan sebagai orang yang waras dan berakal. Namun anehnya tidak sedikit dari masyarakat kita yang percaya bahwa yang seperti itu adalah seorang wali dengan dilabeli wali majdzub atau yang semisalnya. Ini keanehan keyakinan sebagian masyarakat kita. Kalau kita tanya kepada mereka, dan tidak sedikit para kiai, para habib berkeyakinan adanya orang-orang yang seperti itu. Kita tanya kepada kiai dan habib itu, tolong sebutkan satu saja figur sahabat Nabi radhiyallahu anhum atau para imam-imam yang kita panuti dan kita ikuti yang berpenampilan seperti orang-orang gak waras ini tadi tapi diwalikan. Ya, siapa sebutkan satu saja para sahabat. Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, atau Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, atau Hasan dan Husain cucu Nabi SAW, atau yang lainnya. Ya, siapa imam yang dipanuti dan diikuti seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, atau Bukhari, Muslim dan yang lainnya, yang menjadi uswah dan qudwah dan contoh bagi umat ini. Atau misalnya figur-figur yang dikeramatkan dan diwalikan, seperti misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalnya. Apakah ditampilkan seperti itu? Mereka sendiri akan protes dan tidak terima kalau kita katakan bahwa tampilan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah tampilan yang seperti orang gak waras, tapi dia wali majdzub. Mereka gak bakal terima. Mereka akan gambarkan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang yang berakal, yang sempurna akalnya, yang sangat waras, yang memiliki ilmu, memiliki nasihat-nasihat yang bijak, yang luar biasa. Karena terbukti dengan karya-karya tulis yang beliau tulis, Al-Ghunyah, misalnya Fathur Rabbani, dan beberapa risalah yang beliau tulis sendiri. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini, ketika seseorang misalnya tidur, dia sebelum tidur dia cekcok dengan istrinya, ya, marahan dengan istrinya, sampai ke bawah mimpi. Ya, karena ketika dia nggak mimpi, dia nggak terlalu berani dengan istrinya. Tapi kalau mimpi semau-maunya, maka di dalam mimpinya sampai kemudian ngigonya dia ini sampai ceraikan istrinya bukan 3 kali tapi 30 kali. Ya, saya ceraikan kamu 3 kali, enggak 3 kali, 30 kali. Tapi dalam mimpi, ketika dibangunkan istri yang kaget ini, waduh, ini ke bawah mimpi nih perkelahiannya. Maka besok paginya istrinya mengatakan, "Mas, kamu sudah nggak halal lagi denganku." Kenapa? Kamu dalam mimpi menceraikanku 30 kali. Jatuh cerainya? Tidak jatuh cerai. Ya, ini tidak jatuh cerai. Termasuk juga orang yang sudah mulai pikun. Ya, orang tua yang sudah mulai pikun, yang terkadang dia akalnya ini datang dan pergi, ya karena uzurnya, karena pikunnya. Kemudian sekali waktu dia marah sekali dengan istrinya, dia kesel, dia ceraikan istrinya dalam kondisi seperti itu. Ya, orang pikun. Ya, jangan dibawa perasaan, jangan baper dengan ucapan orang-orang pikun. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini dijelaskan oleh para ulama supaya kita menyadari bahwa tidak setiap laki-laki atau suami yang menjatuhkan cerai itu jatuh cerai. Ya, ada kondisi-kondisi tertentu yang ketika syarat itu tidak terpenuhi maka tidak jatuh cerai. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang mabuk? Ya, orang mabuk, ya pemakai. Ya, dia pemakai. Dia pakai narkoba, dia suka minum khamr.
Nah, dalam kondisi seperti itu, dia ceraikan istrinya. Apakah jatuh talak atau tidak? Ini terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, ada ulama yang mengatakan jatuh cerai. Karena status orang yang mabuk tidak keluar dari status dia adalah seorang mukallaf, orang yang dibebani syariat. Artinya setiap sikap dan perilakunya mengandung konsekuensi hukum. Ya, mengandung konsekuensi hukum. Orang yang mabuk tidak dalam arti karena dia mabuk maka semua akibat dampak perbuatan dia ketika dia mabuk dimaafkan. Ya, misalnya ketika mabuk dia bunuh orang, nabrak orang, membuat kerusakan dan lain sebagainya, dia mengandung konsekuensi terhadap semua sikapnya ketika dia mabuk. Ya, dampak hukum itu terhadap orang lain. Nah, golongan yang pertama ini di antara para ulama yang mengatakan jatuh cerai, jatuh talak, dia secara sengaja menjadi penyebab hilangnya akalnya. Maka oleh karena itu segala hal yang menjadi konsekuensi dari perbuatannya ketika dia hilang akalnya, jatuhlah konsekuensi itu terhadap dirinya. Nah, ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad, dan beliau mengkritisi pendapat ini, yang menanggapi beberapa dalil yang dijadikan hujjah oleh kelompok pertama ini. Kelompok ulama yang kedua yang mengatakan bahwa jatuh cerai, apakah orang yang sedang mabuk ketika dia menjatuhkan cerai jatuh atau tidak? Kelompok yang kedua mengatakan tidak jatuh cerai. Dan di antara dalilnya adalah pertama, yaitu hadis Ma'iz bin Malik radhiyallahu an, yang ketika beliau mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya telah berbuat zina, tolong tegakkan hukum qisas atas diriku. Nah, Nabi SAW bertanya kepada Ma'iz pada saat itu, ya, untuk menghilangkan konsekuensi hukum dari apa yang dia ucapkan. Nabi bertanya, abika junun, apa kamu ada penyakit gangguan kejiwaan? Asyarabta khamran, apakah kamu minum khamr? Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Dawud dan lain sebagainya. Itu pertanyaan Nabi, apakah kamu ada gangguan jiwa atau gila, ataukah kamu minum khamr? Tujuannya adalah untuk tidak menjatuhkan hukum qisas kepada Ma'iz. Kalau sampai dia mengiyakan itu, iya ya Rasulullah, maka tidaklah jatuh hukum kepada beliau radhiyallahu an. Namun ternyata beliau menepi semua tuduhan itu. Dia mengatakan, saya tidak gila ya Rasulullah, saya dalam keadaan sadar, saya tidak minum khamr, saya dalam keadaan ingat ketika saya melakukan itu semuanya. Maka akhirnya dijatuhkanlah hukum qisas, yaitu dirajam. Kemudian yang berikutnya di antara dalilnya adalah hadis Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Dan orang mabuk tidak niat dengan apa yang dia ucapkan. Tidak ada niat di dalam apa yang dia ucapkan. Dia tidak menyadari apa yang dia ucapkan. Juga di antara dalil yang dijadikan oleh para ulama, yaitu surat An-Nisa ayat 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, janganlah kalian mendekati salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian menyadari apa yang kalian ucapkan. Di sini Allah menyebutkan di antara hujahnya para ulama bahwa ucapannya orang mabuk tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dihitung dan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan pendapat ini adalah yang lebih dirajihkan oleh para ulama, itu juga pendapatnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Kata beliau sebagaimana dalam sebuah athar yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id diriwayatkan Sa'id bin Mansur dan Abdul Razzaq dalam musannafnya, kata Utsman radhiyallahu an, kullu talaqin jaizun illa talaqun nishwani wa talaqul majnun, bahwa semua talak itu berlaku kecuali talaknya orang mabuk dan talaknya orang gila. Dan itu juga yang dikuatkan oleh pendapat yang dikuatkan juga oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, murid beliau Imam Ibnu Qayyim, dan juga pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan itu yang menjadi pendapat terakhirnya Imam Ahmad bin Hanbal di dalam pendapatnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau misalnya ada seseorang menceraikan istrinya dan kemudian dia
ketika ditegaskan tentang pernyataannya, dia mengatakan, maaf, ketika saya menceraikan istri saya dalam keadaan tidak sadar, hilang akal, atau tidak menyadari apa yang dia ucapkan. Apakah pernyataan itu diterima atau tidak? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ucapan dia diterima, tapi dia harus disumpah dengan apa yang dia ucapkan itu. Bahwa dia benar-benar hilang akal ketika dia menceraikan istrinya. Maka cerai itu tidak jatuh cerai, tidak dianggap sebagai jatuh cerai. Dan demikian pula dengan syarat yang telah disampaikan tadi, ikhwafillah, orang yang dipaksa untuk menceraikan istrinya pun tidak jatuh cerai. Tidak jatuh cerai. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ad-Darqutni, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, innallaha wada'a an ummati al-khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umatku kesalahan, ketidaksengajaan, ya, lupa dan keterpaksaan. Itu tidak dihitung sebagai sebuah dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dipaksa, dia tidak memiliki keinginan untuk menceraikan. Maka ketika di dalam kondisi dipaksa ini, ya, selama dia dipaksa dalam konteks kezaliman, dia yang dizalimi. Beda jika dia dipaksa oleh ulil amr, pemerintah atau pengadilan agama untuk menceraikan istrinya karena dianya yang zalim. Ya, misalnya KDRT. Misalnya dia tidak menafkahi keluarganya. Misalnya dia menyakiti bukan cuma sekedar fisik tapi mental istrinya. Seperti tidak ngajak bicara, tidak menafkahinya, tidak menggaulinya. Ya, selama kurang lebih 4 bulan. Ya, selama 4 bulan, itu dalam konteks syariat namanya ila. Maka dengan kondisi yang seperti ini, dia dipaksa oleh pengadilan rujuk atau menceraikan. Dan kalaupun dia mengatakan dia tidak mau rujuk dan tidak mau menceraikan, maka pengadilan bisa memaksa untuk menjatuhkan cerai. Karena apa yang dia lakukan itu telah berakibat kezaliman kepada orang lain. Dan syariat tidak menghalalkan yang seperti ini. Karena itulah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti' beliau menyebutkan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengharamkan sesuatu kecuali di dalam apa yang Allah haramkan itu mengandung sesuatu yang hak. Namun jika terjadi kondisi yang berbeda, sebagaimana seorang suami yang enggan menafkahi istrinya, ya, maka dipaksa dia untuk menafkahi istrinya atau menceraikannya. Ya, kalau misalnya dia tidak mau menafkahi, maka dipaksa dia untuk menceraikan istrinya. Termasuk juga apalagi terkait dengan KDRT misalnya, baik secara fisik maupun secara mental. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa sepakat para ulama termasuk para sahabat radhiyallahu anhum bahwa orang yang terpaksa atau yang dipaksa tidak jatuh cerai. Sehingga ketika orang diancam, kalau kamu tidak menceraikan istrimu maka kamu akan saya bunuh, atau saya bunuh istrimu, atau saya bunuh anakmu, atau kamu saya asingkan, saya buang, atau diancam dengan kondisi tertentu, maka orang yang seperti ini walaupun dia menyatakan menjatuhkan talak terhadap istrinya tidak jatuh cerai. Pernah terjadi, ya, seseorang di zaman sahabat, ya, dan ini ditanyakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang wanita mungkin saking kesalnya terhadap suaminya, dia, ya, seorang ini dia menyimpan madu di dalam sebuah kantong untuk dia jual, digantung dengan sebuah kantong yang kalau gantungan itu putus maka pecahlah kantong itu dan hilanglah aset dia ini, madu ini tadi. Maka istrinya ngancam suaminya, kamu kalau tidak kamu ceraikan saya, maka saya akan gunting tali ini, sambil megang gunting di atas tali itu, ya. Kalau tidak kamu ceraikan, saya gunting ini, jadi hancur nih, semua aset kamu, semua dagangan kamu rusak nih. Dia mengancam seperti itu. Maka kemudian
dia minta tolong dengan sangat terhadap istrinya, namun istrinya tidak mau. Akhirnya dia terpaksa dia ucapkan talak terhadap istrinya. Maka kemudian setelah itu dia mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan setelah dia mengeluhkan hal ini kepada Umar, kata Umar radhiyallahu an, irji' ila imra'atika fa inna hadza laysa bi talaqin. Pulang, baliklah kepada istrimu, itu bukan talak, itu bukan cerai, karena dipaksa. Kondisi keterpaksaan, ya, ketika seorang wanita misalnya karena dia marah dan emosinya dia, kalau kamu tidak ceraikan aku, saya potong nadiku misalnya, ya, saya bunuh diri atau yang sebagainya, maka dia ucapkan cerai dengan kondisi yang seperti ini, maka itu tidak jatuh cerai karena kondisi dipaksa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, beliau melarang akan hal ini. Juga Thabit Al-A'raj meriwayatkan, beliau mengatakan, saya bertanya kepada Ibnu Umar, Ibnu Zubair tentang talak, perceraian orang yang dipaksa. Keduanya mengatakan laisa bisyai'in, itu bukan, enggak ada nilainya, ya, bukan cerai. Maka di antara hal yang dijelaskan oleh para ulama, ada syarat keterpaksaan itu, ya. Kondisi terpaksa ini pun bukan semau-maunya kita, ya. Kadang orang sedikit-sedikit ngomongnya terpaksa, kondisi sedikit-sedikit dia mengatakan terpaksa. Keterpaksaan itu diantaranya adalah kalau dia dipaksa oleh seseorang yang memang mampu untuk memaksa dia, ya, ngancam dan mampu merealisasikan ancamannya. Kalau misalnya keterpaksaan itu dia diancam oleh anak kecil, balita misalnya, ya nggak ada hitungannya, ini bukanlah sesuatu yang mengancam, ya. Dan kalau misalnya dia diancam oleh seorang yang zalim, yang jahat, atau perampok, atau yang semisalnya, itu pertama. Kemudian yang kedua, secara prasangka, dia mengira, ya, secara dominan perasaannya, ancaman itu akan terrealisasi, atau akan direalisasikannya. Namun kalau itu hanyalah cuman sekedar ancaman mulut saja, dia tahu bahwa ini cuman ucapan gertak sambal saja, maka yang seperti ini dia tidak boleh merealisasikan ancaman tersebut, ya, karena dia menyadari bahwa itu cuman gertak sambal. Tapi kalau dia tahu, oh, ini serius nih, nggak main-main, maka dia pun melakukan apa yang diminta oleh si yang memaksa, maka tidak jatuh sesuai dengan apa yang dimintakan kepadanya, ya, tidak jatuh sesuai dengan apa yang dimintakan kepadanya, karena dia mengira bahwa itu bukan cuman sekedar gertak sambal. Dan juga yang ketiga, syaratnya adalah ancaman itu memang sesuatu yang membahayakan, ya, apakah itu membunuh atau menyakiti, melukai, dipenjara dengan masa yang cukup lama misalnya, ataupun juga sesuatu ancaman yang tidak berdampak tertentu, misalnya pencemaran nama baik. Kalau tidak kamu lakukan, nama baikmu akan saya cemarkan. Itu nggak boleh diikutin. Biarkan nama baik tercemar, tapi jangan sampai melakukan sesuatu yang zalim terhadap orang lain, apalagi terhadap keluarga sendiri. Ya, terserah mau kamu lakukan itu, silahkan. Ya, dan pemahaman akan hal ini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, banyak menyelamatkan banyak orang, banyak pihak yang mereka tidak sadar akan hal ini. Nah, pembahasan selanjutnya adalah bagaimana dengan orang yang terlalu emosi. Dia terlalu marah, emosi, sehingga dia menceraikan istrinya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, marah ini di dalam syariat, orang yang dikuasai oleh marahnya, semua sikap dan perilakunya tidak dianggap oleh syariat. Tapi ini ada rinciannya, setelah lagi kita akan bahasnya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 150, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilaihi." Ketika Musa alaihissalam pulang kepada kaumnya, dia dapati kaum menyembah anak sapi, dia marah dengan penuh penyesalan, dia marah dengan mengatakan, sangat buruk perbuatan yang kalian lakukan sepeninggalku. Apakah kalian mengharapkan segeranya turunnya azab? Maka Nabi Musa alaihissalam dengan kondisi marah itu, dia melemparkan lembaran Taurat yang baru dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Melemparkan kitab suci. Melemparkan kitab suci, Al-Quran, Taurat, kitab suci yang Taurat yang asli yang baru Nabi Musa terima dari Allah Subhanahu wa taala, ini perbuatan kufur.
Ya, kalau disengaja, seseorang sengaja ngelemparin Quran, nginjek Quran dengan waras, dengan akal sadarnya, kafir, dia murtad. Ya, dia murtad. Dia tidak memuliakan apa yang menjadi syiar Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan memuliakan syiar Allah adalah bagian dari takwa. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu bagian ketakwaan di dalam hati manusia. Jangan sampai kita terintervensi dengan pola pikirnya kaum liberal yang gila, yang mereka mengatakan ini kan bukan kalamullah, ini kan cuma printingannya percetakan, jadi bukan sesuatu yang harus dihormati, disanjung-sanjung, diagung-agungkan seperti yang pola pikir sebagian kaum orientalis atau liberal yang beragama seperti itu. Sampai tidak sedikit dari sebagian dosen-dosen universitas Islam kemudian dia mendemokan di depan kelasnya, menjatuhkan Al-Quran, menginjak Al-Quran. Coba dilakukan dengan yang sama untuk foto ayah dan ibunya. Ya, coba foto ayahnya atau foto ibunya kita injek-injek, kita ludah-ludahin di depan dia, ya, kita kencingi. Bagaimana perasaan dia? Dia akan marah, dia akan emosi. Tapi dia berlakukan yang seperti ini terhadap Al-Quran, terhadap kitab Al-Quranul Karim, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kejahilan yang sangat parah dari orang yang seperti ini. Ikhwatal iman. Kemudian Nabi Musa marah, dia melemparkan Taurat itu dan menarik kepala dan janggut saudaranya Nabi Harun ke dirinya. Dan Allah menunjukkan ini, menunjukkan kepada kita bahwa sikap yang seperti ini, kondisi marah, Allah maafkan. Allah tidak menghukumi perbuatan yang seperti ini. Juga hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya dan setiap orang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Juga sabda Nabi SAW, ya, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan secara marfu' dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani, la talaqa wa la itaqa fi ighlaq. Tidak jatuh talak dan demikian pula memerdekakan budak dari seseorang yang dikuasai oleh emosinya. Maka di sini para ulama membagi emosi dan marah itu menjadi 3 bagian. Pertama, marah yang membuat dia tidak menyadari apa yang dia ucapkan atau yang dia perbuat. Inilah orang yang hilang akalnya karena emosi dan marahnya. Maka talak yang diucapkan dalam kondisi yang seperti ini tidak jatuh talak. Ya, ketika antum lagi cekcok yang luar biasa dengan istri, cerai. Setelah dia ngucap, astagfirullah, apa yang saya ucapkan? Baru sadar setelah dia ngucapin. Ya, yang seperti ini tidak jatuh cerai. Ya, dia baru sadar setelah dia mengucapkannya. Namun kalau kondisi yang kedua, marah, dia prolognya marah. Dia masih bisa ngontrol apa yang dia perbuat, apa yang dia ucapkan. Maka ketika dia mengucapkan talak itu di awal emosinya, di awal dia mengucap cekcoknya, padahal dia masih bisa ngontrol apa yang dia ucapkan dan dia perbuat, maka yang seperti ini jatuh cerai. Dan yang ketiga adalah antara ini dan itu. Ya, jadi dia tidak menyadari. Dalam satu kondisi misalnya, dia tahu apa yang dia ucapkan, namun karena kuatnya emosi yang ada pada dirinya, dia tidak kuasa untuk menahan dirinya. Maka dari sini dia dikuasai oleh dirinya atau emosinya ini sampai dia mengucapkan kalimat cerai ini tadi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama mengatakan yang seperti ini jatuh dan sebagian lagi tidak, dan insya Allah yang benar yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lain sebagainya adalah tidak jatuh cerai dalam kondisi yang seperti ini. Yang terakhir adalah mencerai dalam kondisi senda gurau atau main-main. Bagaimana? Iseng-iseng, ya, kemudian cerai, ya, iseng-iseng dia senda gurau sama istrinya mengucapkan kalimat cerai. Bagaimana statusnya? Dalam hadis, dan hadis ini derajatnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, juga Syekh Syuaib Al-Arnaud juga menghasankannya. Nabi SAW bersabda, "Thalathun jadduhunna jaddun wa hazluhunna jaddun." 3 perkara, seriusnya itu serius, gurauannya serius. Jadi gurauannya pun dianggap serius, bukan main-main. An-nikah, wat-talaq, war-raj'ah. Pernikahan, perceraian dan rujuk. Pernikahan, perceraian dan rujuk. Seriusnya serius, main-mainnya serius.
Maka di sini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para ulama terutama dari madhab Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahwa cerai yang diucapkan oleh orang yang senda gurau jatuh cerai. Madhab Malik dan Ahmad tidak jatuh cerai. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, beliau mengatakan di dalam Ma'alimus Sunan, sepakat para ulama ahlul ilm bahwa ucapan cerai itu jika diucapkan oleh orang yang baligh berakal maka jatuh cerai, dan tidak akan bermanfaat ucapan yang dia katakan, saya main-main, saya senda gurau, ya, saya nggak niat menceraikannya, dan yang semisalnya. Dan panjang lebar penjelasan para ulama tentang hal ini. Namun intinya adalah terkait dengan yang diucapkan dan niat yang diniatkan. Yang disengaja, yang diniatkan dengan hati dan yang diucapkan oleh lisan. Maka karena kondisi ucapan dan niat ini, seseorang yang mengucapkan cerai terhadap pasangannya, terhadap istrinya, itu ada 4 kondisi. Pertama, dia niat cerai dengan hatinya, tapi tidak diucapkan. Saking keselnya, ceraiin nih, tapi di hati, nggak diucapkan. Kemudian yang kedua, dia tidak ada niatan seperti itu dan tidak pula mengucapkan kalimat-kalimat yang mengondisikan, yang membuat dia jatuh cerai. Ini kondisi yang kedua. Yang ketiga, dia mengucapkan cerai tapi tidak memaksudkan untuk menceraikan. Dia ucapkan cerai tapi maksud hatinya tidak menceraikan. Dan yang keempat, dia maksud hatinya menceraikan dan mengucapkan dengan menceraikannya. Para ulama menjelaskan bahwa 2 kondisi yang pertama, hati yang berniat untuk menceraikan tapi dia tidak mengucapkan sama sekali perkataan yang mengindikasikan ke sana, maka tidak jatuh cerai apapun. Ya, selama masih di dalam hati, walaupun saking gemesnya pengennya menceraikan istrinya sampai 300 kali. Ya, tapi ditahan, dia sabar-sabarin dirinya. Maka seperti ini tidak jatuh cerai. Ya. Kemudian misalnya dia mengucapkan kalimat yang tidak maksudnya adalah cerai. Ya, misalnya kita pisah saja. Kamu pulang aja dulu ke rumah orang tuamu. Tapi maksud hatinya tidak cerai. Ya. Maka kalimat ini bukan atau tidak dimaksudkan sebagai perceraian, bukan cerai. Tapi kalau seorang laki-laki dia mengatakan kepada istrinya cerai, padahal maksud hatinya tidak cerai, jatuh cerai. Ya, ketika dia katakan cerai, talak, padahal maksud hatinya tidak seperti itu, jatuh talak dan jatuh cerai. Apalagi kondisi yang keempat, dia mengucapkan itu dan dengan dia niatkan yang seperti itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini pembahasan terkait dengan hal ini yang insya Allah pada pembahasan berikutnya, apa kalimat-kalimat atau perkataan-perkataan yang dinilai sebagai kalimat perceraian dan mana yang tidak dianggap sebagai kalimat perceraian. Itu yang akan kita bahas, ya, dan termasuk juga macam-macam perceraian. Ada perceraian yang artinya seseorang itu bisa rujuk, dan kondisi perceraian yang dia tidak bisa rujuk, yang insya Allah kita akan bahas pada pembahasan berikutnya. Terakhir, apa jadinya jika seseorang menceraikan tidak secara langsung, tidak disampaikan secara lisan, tapi via WA gitu misalnya, atau DM, atau dia sampaikan di satu majelis, ya, dia ngomong kepada sekelompok orang, ya, dia mengatakan bahwa dia menceraikan istrinya, dia persaksikan beberapa orang. Ini dan istrinya nggak tahu, ya. Yang disampaikan via surat, via WA, via DM, atau disampaikan kepada orang lain, itu semuanya jatuh cerai. Itu semuanya jatuh cerai. Yang tidak menjatuhkan cerai itu satu kondisi, kalau berita itu nggak nyampe ke istrinya, ya. Kalau nggak nyampe, tapi kalau sudah nyampe, jatuh cerai. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini aku qouli hadza, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.